Nggak usah ragu, Herbal SJ pelan tapi pasti bisa mengatasi dan menyembuhkan penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety. SJ memang top. Anda sedang sakit asam lambung, GERD, dan anxiety dan bingung untuk mencari obatnya? Jangan khawatir, Herbal SJ solusinya. Saya sudah membuktikan keampuhannya dan saya sudah sembuh. Oh, Tambora. Oh, pernah ke sini? Nggak ketemu. Ya. Baru Sakitnya apa? ketemu. Sakit berapa lama? Udah kan 1 tahun. 1 tahun. Parah-parahnya tuh 8 bulan ini. Ya, terus udah sering berantem sama suami? Iya, sering. Ya, ya. Ini nanti ini Mas, saya kasih tahu ya. Saya dulu juga sampai diusir istri gara-gara sakit seperti ini. Dari wajah normal, suhu normal, terus kulit juga normal, suara normal, tidak kelihatan orang sakit. Ya, makanya itu yang sering kita nggak percaya. Ini jangan sampai merasakan ini rasanya di dalamnya luar biasa. Dari perasaannya semuanya. Makanya kalau seumpama kehilangan semua gairah hidup, gairah apapun itu semua, itu bukan dibuat-buat. Itu murni. Saya pernah merasakan semuanya. Jadi nanti kalau umpama ini ngeluh gini udah diam dulu. Nanti dengan sendirinya akan kembali normal. Kalau sudah sembuh, nggak mungkin ngeluh, pasti berubah total. Sekarang lebih kan? Iya Pak. Ya, lebih karena sakit. Nggak laki, nggak perempuan sama. Ada yang polisi ABRI di sini saat ketemu ya sama lebihnya. Itu lebihnya kayak anak kecil semua. Nah itu karena memang ini rasanya itu kalau dilihat memang nggak akan ada orang yang bisa mengenali sakit ini. Entah keluarga, suami pun nggak akan yang kenal. Dokter saja kalau yang belum pernah sakit nggak akan mengenali. Makanya pada sulit sembuh kan. Itu masalahnya. Jadi nanti kalau umpama pas lebih itu kalau kita nggak bisa jawab udah diam aja, tinggal nonton gitu aja. Umpama tanya, ini gimana sih istrinya begini-begini kok bukannya ditolongin? Lah nolongnya gimana lah nggak tahu. Nah yang penting mbaknya juga harus ngerti juga. Saat mbak ngeluh, suami kan bukan pengobatan kan. Nah jadi mbak ngeluh kok suami nggak tahu, diem aja, itu saking bingungnya juga sebenarnya. Ya, sebenarnya Nah, bingung sih, Pak, maksudnya kadang-kadang ya saya udah benar-benar ngertiin misalnya istri lah ya lagi sakit gitu ya. Saking ini ya tolonglah ngertiin suami gitu, orang lagi kerja gitu, mama enggak memang kerja, ini gitu. juga gini. Saya kasih tahu, orang sakit begini saat ditinggal suami saja itu ketakutannya luar biasa. Boleh percaya, boleh enggak, makanya kenapa saya jarang angkat telepon. Itu sekali saya mau ngangkat telepon, ini bisa satu pasien ini bisa telepon 5 kali sehari. Terus kalau ngobrol lama banget itu, kayak orang pacaran. Nah itu seperti itu. Itu karena punya rasa kekhawatirannya tinggi sekali. Tapi nanti kembali normal insya Allah. Jadi nggak usah takut. Ya kadang-kadang kalau lagi kerja terus kan gini, khawatir ya. Mbaknya sendiri gini ya, ini saya luruskan nanti supaya nggak gampang nelpon suami. Kalau mbak pas nelpon suami karena ketakutan sendiri di rumah kan? Ya. Terus kenapa mbak saat ketakutan nelpon suami? Tahu nggak alasannya? Supaya Karena merasa kita terlindungi kan? Iya. Ya. Sekarang seumpama mbak sama suami itu sedang jalan di tengah kebun jauh dari penduduk. Tiba-tiba ada harimau nyerang, kira-kira mbak dibawa nggak sama suami? Enggak. Ya pasti nyelek sendiri-sendiri kan? Ya. Berarti suami itu nggak bisa melindungi kan? Cuman temen. Nah yang melindungi Allah dan selalu melihat kita. Kenapa kita takut? Karena kita nggak ingat Allah tadi. Jadi kalau umpama kok takut suami pas pergi, kita sendiri takut kambuh, langsung kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau nolongin saya atau melindungi saya dan saya masih selamat di dunia, pasti Allah akan mendatangkan pertolongan. Tahu-tahu entah tetangga atau apa kekurangan air atau apa gitu kan, mau minta air gitu umpama atau minta bawang putih atau apa, kita nggak tahu. Nah itu tiba-tiba kok ngelihat kok ini kok kejang-kejang umpama lagi kan gitu kan, akhirnya tidak minta tolong. Itu cara Allah melindungi kita.
itu akan selalu datang pertolongan di saat kita sedang membutuhkan. Nah, tapi kalau sama suami sedang kerja, Mbak minta pertolongan, butuh saja, pasti tetangga dulu yang datang kan? Ya, makanya kita suruh baik sama tetangga juga, karena tetangga itu saudara terdekat kita, paling dekat itu cuma tetangga. Saat ada apa-apa, nggak mungkin keluarga kita dulu atau suami kita dulu, apalagi sendiri. Umpama masnya kerjanya di Grogol, Mbak di Tambora kan, nah itu kan agak jauh umpama. Nah seperti itu, Mbak nelpon suami belum datang, kalau tanpa pertolongan tetangga dulu, mungkin Mbak tambah kacau lagi. Nah pasti tetangga dulu sambil nunggu suami datang. Tapi itu semua nggak usah dibuat panik setiap kejadian apa-apa. Terus selama ini yang ditakutkan nggak pernah terjadi kan? Ya, nah makanya nanti nggak usah takut lagi. Ini karena yang rasa ketakutan tadi, ini antara energi empedu, jantung, hati ini tidak seimbang kerjanya. Ini membuat kita rasa takut. Nah, jadi nanti kalau umpama takut, oh ya, karena ini empedu hati sama jantung ini kerjanya belum seimbang. Ya udah, berarti nggak usah takut lagi. Udah tahu kan masalahnya, penyebabnya. Nah, saya fokus ngobati di ini supaya seimbang. Nah gitu, jadi nanti nggak usah nelpon suami aja, Mbak, tenang. Kadang-kadang kan sesek Pak, Ya. keringet dingin kan, Ya. tuh jadi kayak aneh gitu rasanya. Iya, kalau udah nyesek, keringat dingin, Iya. kan langsung jangan-jangan mau mati gitu kan? Iya. Iya. Terus kayak ngeliat kan di ruangan gitu ya, Ya. lampunya tuh kayak warnanya agak beda gitu. Ya kan memang pandangan kan buram kalau sakit begini. Buram, tapi jadi Iya. beda gitu warnanya. Iya, jadi kayak bisa beda, bisa ini karena namanya buram gimana sih? Iya kayak Ya. gitu. Ya, terus sempoyongan juga itu. Iya. Ini masalahnya kan di organ hati saja ini. Nah, organ hati ini yang melindungi kelima panca indera tadi. Makanya kalau umpama pas buram ini nggak usah jadi kita pikiran kemana-mana. Ini sebenarnya penyakit ringan, tapi karena menyiksa perasaan kita aja. Nah, terus selama setahun asal kambuh takut mati itu Iya. nggak mati-mati kan sampai sekarang? Enggak juga. Ya masih hidup ini. Iya. Ya berarti bohong kan, itu cuman perasaan kita saja. Nah itu nggak usah nanti takut mati lagi. Oh ya saya juga kemarin takut mati sembuh lagi. Nah tapi kalau kita sudah ketemu malaikat, nah itu baru silahkan takut mati. Nah itu karena kalau malaikat itu akan menemui kita duluan sebelum kita meninggal. Iya, Pak. Ya iya, semua izin. Cuman ya itu semua manusia nggak akan melihat kecuali orang yang mau meninggal itu. Nah kalau malaikat itu sudah datang, sudah assalamualaikum, terus saya mau menyampaikan bahwa kamu kontraknya di dunia habis, jatah makanan sudah habis, jatah minum sudah habis dan harus ngadep. Nah itu berarti udah deket meninggal. Nah biasanya jaraknya 3 jam sebelum meninggal itu udah datang. Nah makanya suka ada yang pesen-pesen itu karena nggak bisa nyebut ngomong malaikat sudah datang, orang mau meninggal itu. Nah, kalau belum lihat malaikat kalau takut meninggal. Takut rasanya kayak aneh gitu Pak. Ya. Terus badanku kan dingin terus Pak. Ya. Badannya dingin terus. Ya. Suka keringat dingin. Terus sering sekarang kan udah mau 3 botol ya. Ya, ya. Kayak sering sesek gitu. Ya, terus yang masih sering dinginnya itu jam berapa? Jam 4 sore Oh, jam? setiap hari. Tiap hari. Iya. Nah itu udah insya Allah juga sembuh. Terus minum obat sini sudah mulai ada perkembangan belum? Iya. Ya. Alhamdulillah udah. Ya, kalau Cuman udah. sekarang lagi BAB-nya hitam terus Mas. Ya, Itu pengennya. nggak enak. Ya, pengennya warna apa? Nggak, pengennya warna apa? Hijau, kuning. Begini ya umum aja. Kau lihat dari Mas main ketawa sendiri. Ya, enggak. Kita itu BAB, warna BAB, bentuk BAB itu hanya untuk pelengkap pemeriksaan. Pelengkap saja. Pelengkap itu berarti tidak perlu. Makanya jarang kan saya nanya ke BAB-nya warna apa aja. Tapi kalau lihat hitam lemes sih dia Pak. Kalau lihat BAB hitam Ya. kan. Nanti Lemes kayak iya, gemeter. iya biar nggak hitam ya. Iya. Kan selama ini kan kalau kita dengar itu katanya campur darah kan. Iya. Ya, itu nggak ada campur darah. Darah itu nggak hitam kalau dimasak aja cuman coklat kan. Ya. Nah, darah di dalam usus itu nggak akan mengering di dalam usus. Makanya ada yang BAB keluar darah banyak. Nah, itu sering divonis ambien dalam. Itu saat usus besar panas, itu pori-pori usus terbuka. Nah, akhirnya darah merembes ke dalam usus. Saat BAB seperti orang kencing itu muncul tapi darah semua.
Nah itu sering orang ketakutan karena nggak tahu masalahnya. Itu nggak berobat juga sembuh sendiri. Tapi kalau sampai ngering itu bukan karena apa namanya campur darah. Ya, Aku kemarin sampai tambah darah. stres enggak? Iya. Ya, makanya udah sekarang dikasih ketenangan, nggak usah stres. Ini penyakit ringan, cuman menyiksa karena perasaan kita terganggu. Orang yang kena corona aja nggak takut meninggal. Yang sakit demam berdarah yang jelas-jelas membuat meninggal aja nggak takut meninggal, karena punya keyakinan sembuh. Nah tapi kenapa ini kok kita selama setiap sakit gini kok takut meninggal? Karena yang diserang perasaannya tadi bukan fisiknya. Jadi nanti BAB juga kalau umpama pengen warna hijau kuning, nah kita pakai cat atau BAB dicat dulu pada tuang ke kamar mandi jadi lihat warna-warni. Enggak, itu nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi jadi cepet lemes gitu ya Pak? Ya saat Udah lemas, terus. ya saat kita habis BAB kita jongkok, ya kan? Kita jongkok ini kan rendah, HB-nya itu turun. Saat kita mau bangun kayak lemas, tapi udah buat jalan ya enak lagi. Aku sampai jalannya kan pingsan Paling gitu. iya paling 10 menit, ya kan? Lemesnya Iya, itu, iya. ya. Nah itu karena darahnya ini masih turun, HB-nya. Nah itu nggak usah takut, itu juga nggak apa-apa. Pusing sendiri Pak. Enggak, memang penyakit ini bikin pusing. Iya. Apalagi yang belum tahu. Kalau kita kan makanya kenapa orang yang konsultasi itu suka saya layani sampai selesai semua. Yang unek-uneknya itu biar keluar semua. Karena kalau nggak keluar semua nanti ingat di jalan aja panik. Kenapa tadi nggak saya tanyakan? Akhirnya panik lagi. Ya, orang Itu timbul lagi. orang minum obat aja nanyanya. Iya. Bolak-balik. Iya, terus yang ditanya itu aja kan? Iya. Iya. Karena sekarang nanya, Pak, kenapa ya perut saya panas gitu kan? Kita udah terangkan jelas. Nah, nanti seberapa jam lagi telepon nanya gitu lagi. Kenapa ya Pak perut saya masih panas ya? Besok lagi ya Pak, kalau umpama nanya gini telepon langsung direkam. Saya bilang gitu. Nanti kalau pertanyaannya sama, Bapak tunggu dengerin rekaman itu. Tapi kalau pertanyaannya berbeda ya saya jawab lagi, saya kan gitu. Nah, itu pertanyaannya sampai berhari-hari itu sama, begitu-begitu saja. Sama. Iya, ngaku kan? Iya. Ya udah aja, kan bikin kesel jadi. Tapi Pak, di sininya nih kalau habis makan ya kayak keras gitu di sini. Ya, ini kalau habis makan keras, Kayak usus ya. dinyangkut. Usus besar kan bentuknya begini dalam tubuh kan? Usus besar itu. Setelah kita makan, masuk ke dalam lambung, makanan langsung masuk ke dalam usus sedikit demi sedikit setelah serap. Nah, nanti masuk ke dalam usus besar lewatnya sini. Nah, nanti saat sini ini ada gelembung udara atau gas, kan kedorong sama makanan itu. Gasnya numpuk sedangkan kita kan belum BAB kan? Nah, gasnya numpuk di paling atas ini. Ini sering ganjel, keras, tapi kalau ditekan-tekan gini umpama buang angin atau sendawa ya lega. Itu cuman gas itu. Nggak apa-apa. Ya itu juga bukan penyakit berat. Ini ringan. Aku kan mah benar. Kalau lagi Iya. kayak di makanannya nggak mau turun. Iya, nanti kalau keras ditekan-tekan gini, sendawa juga hilang. Itu cuman gelembung udara yang nahan di katup lambung saja. Nah itu bukan nggak mau turun, mau keluar lewat sendawa itu malahan. Nah nanti ditekan-tekan pelan-pelan begini, nanti udah sendawa lega lagi. Tapi nanti datang lagi kalau produksi gasnya belum selesai. Karena produksi gas kan terus-terusan. Iya. Nah itu seperti itu. Nah kita harus hentikan produksi gasnya, terus organ hati bersih dari serangan gas juga. Ya udah Mbak juga paniknya juga hilang. Yang penting itu nanti kalau panik, oh ya ini karena organ hati empedu sama jantung ini kerja belum seimbang, gitu aja. Langsung kembalikan, sekarang udah tahu penyebabnya panik itu. Oh, itu bukan karena stresnya Mbak, kenapa? Kalau Mbak Enggak panik. juga. Ya kan kalau di dokter sering dinyatakan stres kan? Iya. Ya. Dulu aku nggak stres apa-apa. Ya, dulu nggak stres kan? Nah ya orang yang stres nggak sakit asam lambung, ya nggak stres masuk malah asam lambung. Iya kan? Iya. Nah berarti salah. Nah sekarang udah tahu semuanya. Tenangkan pikirannya. Kalau umpama kita panik, oh iya ini karena jantung empedu sama hati ini kerjanya belum seimbang saja. Udah, kalau udah tahu udah aman, jadi nggak takut lagi.